Munculnya kota baru Kawali semakin mendesak kedudukan Pura Saba Karangkamulyan dan Saunggalah yang lama. Kawali berlokasi di tengah segitiga antara Galunggung, Saunggalah, dan Galuh Karangkamulyan. Sejak abad 14, Sunda Galuh kerap disangkut pautkan dengan Kawali. Bahkan, dua orang raja Sunda dipusarakan di Winduraja Kawali. Situs Astana Gede Kawali terletak di Dusun Indrayasa, Desa Kawali, Kecamatan Kawali. Jaraknya sekitar 45 menit dari pusat perkotaan Ciamis. Di lokasi ini terdapat beberapa peninggalan raja kerajaan Galuh berupa 6 batu prasasti yang bertuliskan aksara Sunda kuno. Bahkan ada juga cetakan telapak tangan dan kakinya Maharaja Prabu Niskala Wastukancana. Ada juga batu tempat penobatan para raja di Kawali. Konon, raja terakhir yang dinobatkan di tempat tersebut adalah Prabu Siliwangi Jayadewata sewaktu menerima tahta kerajaan Sunda Galuh Pakuan yang kemudian menjadi Pajajaran pada tahun 1482 Masehi. Selain prasasti, ada juga batu tempat disemayamkannya Abu Jasad Putri Diah Pitaloka, Dewi Citra Resmi, dan Prabu Linggabuana Wisesa serta Dewi Lara Linsing sebagai prameswarinya, yang semuanya gugur di Palagan Bubat sekitar tahun 1357 Masehi. Sekarang, Astana Gede Kawali menjadi tempat wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Ciamis dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Di Astana Gede Kawali ini juga terdapat 2 makam Islam, yakni Raden Singacala dan Pangeran Usman, yaitu para penyebar agama Islam utusan Kesultanan Cirebon setelah masa kerajaan Galuh berakhir. Astana Gede Kawali ini merupakan jejak akhir peradaban kerajaan Sunda Galuh. Meskipun setelahnya ada beberapa kerajaan kecil, tapi kemasyhurannya tidak sebesar pada era Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Di dalam sejarah kerajaan di Jawa Barat, disebut-sebut Kawali pernah menjadi pusat pemerintahan Sunda Galuh antara tahun 1333 sampai 1482 Masehi. Nama Kawali diabadikan di dalam 2 buah prasasti batu peninggalan Prabu Linggawastu yang tersimpan di Astana Gede Kawali. Prasasti tersebut menegaskan nama keratonnya Surawisesa sebagai Dalem Sipawindu Hurip, artinya keraton yang memberikan ketenangan hidup. Cucunya yang bernama Pangeran Jayadewata Sang Pamanah Rasa, yang kemudian menjadi Prabu Siliwangi itu pertama kali dinobatkannya di Kawali. Kawali dan Panjalu awalnya 2 kecamatan di Kabupaten Ciamis yang posisinya berdampingan. Namun, setelah Kawali dimekarkan, kini 2 kecamatan itu dibatasi oleh Kecamatan Lumbung. Di 2 lokasi yang dilintasi jalan sepanjang 14 km terdapat 5 Raja Sunda Galuh dan Galunggung
yang diperabukan. 3 tokoh diantaranya diperabukan di desa Winduraja, Kecamatan Kawali, sedangkan sisanya di Ciomas dan Panjalu. Desa Winduraja merupakan simpul jalur jalan yang menghubungkan Ciamis, Panjalu, dan Cirebon. Keyakinan dalam menetapkan kedudukan ibu kota pemerintahan tidak terlepas dari masalah keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Di dalam paradigma masyarakat tradisional, dapat pula dipengaruhi oleh dorongan spiritual karena sifatnya yang selalu berpindah-pindah sebagai masyarakat nomaden. Hal yang sama pada pasca kemerdekaan RI dilakukan pula oleh masyarakat Cipta Gelar yang berada di Sukabumi Selatan. Namun yang perlu dipahami adalah latar belakang kepindahannya, bukan hanya melihat sifatnya yang kerap berpindah-pindah. Gejala peralihan Purasaba atau ibu kota sebagai pusat pemerintahan itu sudah nampak pada masa pemerintahan Prabu Ragasuci yang berkuasa antara tahun 1297 sampai 1303 Masehi. Ketika ia naik tahta menjadi Maharaja Sunda menggantikan ayahnya yaitu Prabu Darmasiksa, ia tetap memilih di Saunggala sebagai pusat pemerintahan Sunda Galuh karena ia sendiri sebelumnya telah lama berkedudukan sebagai raja daerah Saunggala mewakili ayahnya. Permaisuri Ragasuci adalah Dara Puspa, yaitu putri kerajaan Melayu, adiknya Dara Kencana, istrinya Kertanegara, raja terakhir Singosari, yang mahapatinya dijabat oleh Raden Wijaya. Lalu Prabu Darmasiksa juga menunjuk cucunya, yaitu putra dari Prabu Ragasuci, sebagai calon ahli warisnya yang bernama Citraganda. Ketika digantikan oleh Prabu Citraganda, pemerintahan Sunda Galuh dipusatkan di Pakuan, tempat lahir dan dibesarkan oleh kakeknya. Sebelumnya, Prabu Citraganda menjadi raja daerah selama 6 tahun di Pakuan, sedangkan Raja Sunda yang dijabat ayahnya berkedudukan di Saunggala. Citraganda dipusarakan di Tanjung, kemudian digantikan oleh Prabu Linggadewata yang berkedudukan di Kawali. Maka Citraganda dijuluki sebagai Raja Peralihan karena para penggantinya berkedudukan di Kawali. Jadi kembalinya terbentuk kemaharajaan Sunda Galuh bersatu adalah pada masa Prabu Linggadewata yang ibu kotanya dari Pakuan, Karangkamulyan, dan Saunggala kemudian dipusatkan ke Keraton Surawisesa di Kawali. Setelah ia wafat tahun 1333 Masehi, digantikan oleh Prabu Aji Gunawisesa, yaitu menantunya yang menikah dengan Dewi Uma Lestari atau Ratu Santika. Prabu Aji Gunawisesa berkuasa antara tahun 1333 sampai 1340 Masehi, yang memiliki keturunan: pertama, Pangeran Ragamulya selaku putra mahkota. Kedua,
Dewi Kiranasari yang kelak diperistri Prabu Arya Kulon. Ketiga, Pangeran Surya Dewata yang menjadi raja daerah Talaga di Majalengka dan dilanjutkan oleh para keturunannya. Lalu Raga Mulya menggantikan tahta ayahnya sebagai Raja Sunda di Kawali antara tahun 1340 sampai 1350 Masehi yang bergelar Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa. Dalam carita Parahyangan, Prabu Raga Mulya Luhur Prabawa dijuluki Sang Aki Kolot, sedangkan Surya Dewata disebut sebagai leluhur para raja daerah Talaga. Aki Kolot mempunyai dua orang putra, yakni Linggabuana dan Bunisora. Keduanya menjadi Maharaja Sunda di Kawali dan memiliki nama yang harum bagi sumbangsihnya terhadap perjalanan sejarah kerajaan di Tatar Sunda. Linggabuana menggantikan Sang Aki Kolot pada tanggal 14 bagian terang bulan Palguna tahun 1272 Saka yang bertepatan dengan tanggal 22 Februari tahun 1350 Masehi dengan nama nobat Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa yang berkuasa antara tahun 1350 sampai 1357 Masehi. Sebelum menggantikan posisi ayahnya, ia pernah menjabat sebagai adipati selama 7 tahun di bawah perintah Sang Aji Guna Wisesa, yaitu kakeknya. Kemudian, ia pun menjadi Mahamentri perangkap sebagai putra mahkota selama 2 tahun di bawah pemerintahan Raga Mulya Luhur Prabawa Sang Aki Kolot selaku ayahnya.